Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan orang yang masuk surga dengan kategori dimasukkan. Kita tadi melanjutkan pembicaraan mengenai kriteria-kriteria yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau orang yang masuk surga itu mempunyai kelebihan-kelebihan, biasanya diiringi oleh orang yang masuk neraka dengan segala kesusahannya, gitu ya. Imbang. Jadi Al-Quran itu selalu mempunyai timbangan ya, antar ayat-ayat itu. Sekarang kita mencoba bagaimana timbangan orang yang masuk surga yang dimasukkan dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mengucapkan alhamdulillah ya. Dengan orang yang masuk neraka timbangannya pasti berat. Kalau orang yang di surga itu sampai mengucapkan alhamdulillah gitu, dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang masuk neraka sebaliknya ya. Mari kita baca prolognya, yaitu ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami memberi balasan setiap orang-orang yang sangat kafir. Sangat kafir ya, tadi sangat beriman, ini sangat kafir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang ingkar, yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. La yuqaddu alaihim. Mereka tidak diputuskan kematian atas mereka, maksudnya tidak disegerakan matinya, gitu ya. Matinya lama, gitu. Fayamutu, lalu mereka mati. Ini sesuatu kalimat yang tidak pernah ditemukan. Nah, ya, artinya perjalanan orang yang masuk neraka yang kafir seperti ini ya, gelap. Kehidupan mereka itu gelap, sangat panjang. Berbeda dengan orang yang masuk surga. Kehidupannya panjang, di mana panjang itu penuh dengan kebajikan-kebajikan ya. Jadi hidup mereka itu selalu disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur. Maka kita lihat di dalam surah Al-An'am ya, dalam surah Al-An'am Allah menggambarkan bagaimana orang yang hidupnya penuh dengan nur ya, sehingga dia berjalan di muka bumi ini memberikan kemaslahatan bagi manusia yang ada di sekitarnya gitu. Di dalam surah Al-An'am 122
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Ya. Jadi kalau yang tadi matinya panjang, ya, mati jiwanya. Jadi dalam Al-Quran ini kalau orang yang tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah di dalam Quran, maka itu disebut mati. Orang yang mati. Jadi banyak mayat-mayat yang berjalan ya di pasar-pasar itu menurut kriteria Al-Quran. Bagi orang-orang yang memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran, maka itu dikatakan oleh Al-Quran orang yang hidup, orang yang hatinya hidup, akalnya hidup. Afaman kana maitan fa ahyayna. Jadi yang satu itu matinya panjang. Ya, apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Nah, jadi fa ahyayna. Jadi hidupkan hati. Ya. Hati yang baik, yang thayyib. Ya. Artinya diberikan kemauannya belajar ilmu, memperkuat iman, memperkuat amal, gitu ya. Lahu nuran, lalu diberinya nuron, cahaya yang sempurna. Ya. Yamshi bihi finnas, dia berjalan, bergaul dengan manusia, segala manusia ini, linas. Ya, finnas manusia. Jadi dia berjalan dengan cahaya di dalam dirinya, baik terhadap orang-orang yang kafir, orang yang beriman, sebagai manusia. Ya. Maka orang ini panjang di dalam perjalanan amalianya. Berbeda dengan orang yang la yuqadha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha, ya, dan tidak diringankan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, orang yang sangat kafir. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang sangat ingkar. Jadi jelas sekali gitu ya, perbedaan antara yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Kita lanjut. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Tuh, mereka berteriak gitu, ya. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Bayangkan, sampai berteriak-teriak di dalam neraka itu, karena dia sebetulnya orang yang berprestasi, orang yang beramal, orang yang berbuat kebajikan di dunia ini, namun tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak sesuai apa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan hati-hati kita. Ini peringatan bagi kita. Padahal dia umurnya dipanjangkan.
karena tidak mau menggunakan akal, tidak mau menggunakan kesempatan-kesempatan untuk memahami sesuatu dengan baik, walaupun hal-hal yang diperselisihkan, ya, sehingga kita tahu betul bahwa nantinya insya Allah kita dimasukkan di dalam kategori orang yang dibenarkan. Ya. Ini termasuk orang yang mendapat keputusan Allah Subhanahu Wa Taala tidak benar, gitu ya. Jadi pelajaran kita yang kita perlu resapi. Wahum yastarikhun fiha, mereka berteriak-teriak, Rabbana akhrijna Rabbana, Tuhan kami, keluarkan kami, na'mal amalan salihan, kami akan beramal, berbuat baik, ghairal ladzi, yang berbeda dengan kunna na'mal, yang kami lakukan, gitu ya. Hati-hati, amal-amal kita berusaha, ya, berusaha untuk punya pengetahuan yang kuat, dasar-dasar yang kuat, ya. Kemudian kalau ada perselisihan, ya, jangan sampai perselisihan itu membuat kita menjadi orang yang memecah belah agama. Ingat itu, walaupun kita rasakan bahwa itu benar, ya. Untuk yakin kita terhadap apa yang kita lakukan, ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi, bukankah kami telah panjangkan umur, ya, untuk dapat berfikir. Awalam yu'ammirkum ma yatadzakkaru fi, bukankah kami telah memanjangkan umurmu agar dapat berfikir, gitu ya. Man tazakkara, bagi orang yang mau berfikir, merenung. Waja'akumul nadhir, dan telah kami datangkan seorang pemberi peringatan. Jadi kalau kita saat ini kan sudah ada Quran, kan sudah ada hadis, mungkin karena keras kepala, ya, ngotot karena merasa senior, ya, merasa senior ini, ya. Ternyata amal-amal kita salah. Nauzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini, ya. Wa zuwiku fama lidzalimina min nasir. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini merupakan ukuran innallaha alimul ghaibis samawati wal ard. Sungguh Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan di bumi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hatimu. Mudah-mudahan kita melakukan sesuatu seikhlas mungkin, ya. Selalu dimusabahi hati kita itu. Tiap kita lakukan, biasanya iblis itu ndompleng, mengganggu hati kita itu supaya tidak merasa ikhlas, seolah-olah merasa ikhlas, ya. Tapi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita di dalam bangkit dari kubur. Ya, wayamilus dibuka, selapis, ternyata tidak, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dari yang terakhir kita berikan padanan, ya. Allah memberikan padanan kita nih. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Ya, ini padanan orang-orang yang tadi masuk neraka ini, orang yang dijadikan khalifah di bumi ini, gitu.
Tapi khalifah tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir, ya. Dia menjadi pemimpin, dijadikan pemimpin tapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini padanannya. Cara Al-Qur'an itu begitu. Nanti kelihatan bagaimana padanannya bagi orang-orang yang mau surga. Kita tadi sudah gambarkan, ya, di dalam kematian, dalam umur, gitu, ya. Kalau tadi diisi panjang umur dengan ibadah-ibadah yang benar, kemudian yang ini panjang umur tapi berisi ibadah-ibadah yang salah dan ditunjuk sebagai khalifah. Jadi khalifah itu kalau ditunjuk pasti dua kelebihannya. Satu lebih ilmu, dua lebih kekuatan financial, kekuatan segala macam untuk jadi pemimpin itu, ya. Saya kira cukup dulu, nanti selesai besok malam, besok subuh satu episode lagi memperkuat orang yang masuk surga dengan segala yang dilakukan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.